Terima kasih, Pak. Semoga usaha kita akan bertambah lancar. Mungkin anak Anda, siswa-siswa berprestasi seperti bapaknya. Bapak bisa aja. Terima kasih kerjasamanya, Pak. Sama-sama. Apa? Cowok lu tuh emang pantas kasih pelajaran. Lawan lu tuh gue, bukan cowok gue. Emang lu aja yang bisa karate? Gue juga bisa. Jadi lu lanjut. Lawan gue salah. Berhenti! Berhenti! Ada dia! Sebelum mama kamu meninggal, kamu nakalnya gak naujubillah begini. Adelia. Mama itu, waktu masih gadis, ya sopan, berbudi pekerti bagus. Gak urakan kayak kamu begini. Mau jadi apa sih kamu? Hah? Nurunin siapa sih? Ya nurunin papa lah. Halo? Halo, Pak. Pak, ini Nindya, Pak. Pak, kayaknya Nindya hari ini pulang malam deh, Pak. Nggak bisa. Jam 9 malam kamu harus sudah sampai rumah. Ya, Pak. Hari ini tuh Nindya ada jadwal pemotretan sampai malam, Pak. Please dong, Pak. Boleh ya, Pak? Pak, Nindya janji Nindya nggak bakal macem-macem. Iya. Tapi nggak boleh lewat dari jam 10 malam ya. Kamu sama tau nggak sama adik kamu? Sama-sama bikin papa pusing. Kenapa, sayang? Tahu nih, Papa marah-marah nih pasti gara-gara Adelia nih. Jadi aku kena apesnya. Ya udah. Terus gimana tadi? Capek nggak? Ya ini capek banget. Oh ya nanti kita jadi jalan. Jadi dong. Ya, kereta kencana sudah siap membawa Tuan Putri. Oh, makasih sayang. Sama-sama, sayang. Yuk. Papa minta kamu berhenti latihan karate. Kalau perlu kursus balet. Kursus apa? Kursus masaknya yang lebih feminin. Astagfirullah. Ini kamu kan masih SMP, nggak pantas dan kayak gini. Ini lagi, bisanya ketawa aja. Kamu bilangin dong adik kamu. Mestinya kamu sebagai kakak bisa ngawasin adik kamu supaya nggak pakai makeup terus. Loh, harusnya kan dia dong yang ngedidik Lila. Dia kan anak paling tua, jadi dia yang harus bertanggung jawab, bukannya Adel. Nindya itu sibuk kuliah sambil kerja jadi model. Mestinya kamu ganti tugas dia dong untuk bisa ngawasin Lila. Ya iya kalau beneran kerja. Kalau enggak, gak ada yang tahu kan? Nah, udahlah, Papa pusing tau. Udah lu nih. Apaan sih? Ini lu. Urusan muka. Gara-gara lo nih, gue jadi diomelin sama papa tau? Apaan sih? Lo kakak yang bandel kok, aku yang dibawa-bawa. Emang lo masih kecil Nora, pakai makeup segala. Suka-suka aku dong. Urus aja tuh dirinya sendiri. Udah gak bisa dandan, kerjanya berantem terus. Berhenti, ribut aja dari tadi. Lo tau kan, udah banyak anak cowok yang gue piting. Terus, lo mau gue piting? Oh, mau kepiting? Iya, ntar aku beliin. Nih, makan aja nih dulu nih yang ada nih. Kasih dulu nih, piting-piting nih. Apaan sih anak? Lila, Adel, hei. Papa pusing tau gak? Lihat kalian berdua. Halo Sil, bisa ketemu nggak? Ya. Apaan sih? Aku lagi makan jadi kamu udah ini dimakan, makan tuh makan. Keponakan-keponakanmu itu
Selalu aja bikin ulah. Ya di sekolah, di rumah. Mereka tuh masih remaja. Kita harus beri mereka banyak pengertian. Jiwa mereka tuh masih bergejolak, Mas. Pengertian kayak gimana lagi? Mulutmu ini udah berbusa. Dan aku udah kehabisan kata-kata. Aku kok jadi takut ya buat nikah sama kamu. Kenapa sih? Aku takut, Mas. Mereka nggak bisa terima aku sebagai ibu mereka. Mas, Kamu yakin sih? iya, kita bisa coba dulu. Gimana? Sini, gue masih kesel sama lo. Gara-gara lo, gue jadi kena omel lagi sama papa. Jadi sekarang remote hak milik gue. Apaan sih ya? Gue lagi nungguin sinetron gue. Minta maaf dulu sama gue. Ngapain banget gue minta maaf sama lo? Ini biarin emang lo yang salah. Gue diomelin karena lo. Geser. Papa mau nonton berita. Ini udah hampir jam 11 malam. Nindya belum pulang. Kemana sih tuh anak? Nindya, duduk. Apa sih? Duduk. Kalian ini ya, sudah semakin besar, kelakuan nggak semakin bagus, malah semakin buruk. Kamu Nindya, kamu sekarang sering sekali ya pulang malam. Dan kamu, Adel, selalu saja kamu bikin onar. Lila, kamu dandan terlalu menor yang sebenarnya nggak pantas kamu lakukan. Papa sudah nggak ngerti lagi gimana ngurus kalian. Jadi, Tante Sil? Tante Sil ngapain malam-malam begini kesini? Papa akan ke Australia selama 3 minggu. Dan Tante Sil ini bertugas menjaga kalian dan menemani kalian selama Papa nggak ada di rumah. Apa kok tiba-tiba gini sih? Nggak bilang-bilang dulu. Aduh, Tante Sil kan cerewet banget. Gitu ya papa sekarang. Aku mendingan gak usah diurus deh pak. Sebenarnya aku ragu menjalankan semua rencana ini. Pura-pura pergi ke Australia dan membiarkan mereka sendirian bersama kita. Kenapa harus ragu, Mas? Mereka itu nakal sekali loh, Sil. Kamu yakin bisa handle mereka? 2 minggu lagi. Yakin kok. Udahlah, Mas tuh serahin semuanya ke aku. Aku akan berusaha sekuatku untuk mengubah anak-anak itu menjadi anak-anak yang manis. Aku kan gini-gini juga pernah remaja, Mas. Masih cowok, jadi nggak ngerti mereka. Mas. Ntar mereka bangun loh. Oke. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Saatnya beraksi. Lila. Lila, bangun, Lila. Lila, bangun. Ayo bangun. Lila. Bangun dong. Ayo bangun. Ya, yuk, jangan kamu kesiangan. Ayo bangun ya. Ya ampun, ada. Ketat banget sih baju kamu. Ganti nggak? Pakai yang lebih sopan. Ini udah seragam kebesaran, nggak bisa diganggu-gugat. Kenapa juga kamu harus pakai yang ketat-ketat? Biar gampang lah kalau berantem. Kamu ganti sekarang. Tante tuh di sini gantiin papa kamu, jadi kamu harus turutin perkataan tante. Oh, udah. Ganti nggak? Enggak, ganti pakai yang lebih sopan. Itu tebel banget sih makeup kamu. Ih, kamu tuh mau kuliah bukannya pemotretan. Tipisin dong.
Kamu harus bisa menempatkan kondisi kamu ada di mana. Tante, aku tuh model. Sebagai model itu aku harus tampil perfect dimanapun aku berada. Gimana sih Tante? Nindya, tipisin, nggak pantas ya. Oh, Papa mana Tante? Papa kalian tuh tadi pagi-pagi banget udah berangkat ke OSI, ada urusan kantornya. Nggak sempet pamit kalian soalnya masih pada tidur. Lo kemana? Makanannya nasi goreng doang, Tante. Sayurannya mana? Dagingnya mana? Rotinya mana, Tante? Oh, ini doang. Tante tadi pagi bantuin papa kalian beres-beres. Jadi ya cuma sempet masak ini, nasi goreng. Nggak suka? Ya udah deh, sini biar tante kasih. Tante. Iya, Tante. Kita makan kok. Kita makan. Kata siapa susah ngatur anak-anak ini? Bisa dihandle tuh. Senakal apapun anak-anak, pasti bisa dijinakan. Bodohnya diriku selalu menunggu. Ih, pelit banget sih Tante Sil tuh. Masa makeup ini tuh dihapus tau gak? Ditipisin, kan suka kakak jadinya. Tahu nggak sih kak, aku lagi mimpi indah-indah terus digangguin sama tuh kuntilanak. Itu juga kak, Kak Adel disuruh pakai baju yang nora-nora gitu. Emang dia siapa sih? Tante doang, dia tuh gak berhak kali ngatur kita. Kak, gimana kalau kita kerjain Tante Sil aja? Biar dia tuh nggak betah dari rumah ini, ya kan? Iya juga ya, kakak setuju banget tuh. Ya udah, kita harus buat rencana nih. Sumpah deh, yang namanya Tante Sil tuh nyebelin banget tuh gak sih, Van? Dia bilang yang dibutuhkan kuliah itu bukan makeup yang tebal, tapi otak yang cerdas. Nyebelin banget gak sih dia ngomong kayak gitu sama aku? Kamu tuh pakai bedak tipis aja udah cantik kok. Masa sih? Kamu tuh baik banget. Iya serius. Ya udah, sekarang mau masuk kelas ya? Masya Allah. Oh iya, sejam lagi kan aku ada pemotretan. Lu mau nggak nemenin aku? Sampai ke ujung dunia pun aku temenin sayang. Apa sih yang enggak buat kamu? Kasih sayang. Wah, Lil, lu tuh emang hebat ya. Pinter banget dandannya. Tuh lihat ya tuh. Pokoknya tuh hari ini lo cakep banget sih. Terima kasih dan terima kasih. Aduh, kalian tuh juga cantik-cantik kok. Tapi sayang, cantikan gue dong. Cabut yuk. Yuk. Aduh, emang susah ya jadi orang cantik, selalu diomongin di mana-mana. Ya ampun Lila, kamu tahu kamu ada di mana? Di sekolah, Bu. Tapi kenapa make up kamu setebal itu? Kamu pikir ini toko kosmetik? Ayo, kamu ikut ibu sekarang ke kantor. Ayo. Lu semua pada tahu nggak? Kemarin si Eru ngajakin gua nonton gitu deh. Ntar juga malam minggu si Ervan ngajakin gue candlelight dinner gitu deh. Oh, gimana? Udah dapet gebetan baru belum? Kasih tahu aja ya, mana ada sih cowok yang mau sama dia? Kelakuannya aja lebih parah dari cowok. Ngomong apa lu barusan? Yang lo tuh nggak laku. Kurang ajar banget ya lo. Masih tuh lu cewek ya. Halo? Iya, dengan keluarga Armanto. Dari sekolahnya Lila. Kenapa Lila? Iya, makasih. Saya akan segera ke sana. Makasih. Lila nih ada-ada aja deh. Iya, halo. Adelia.
Selamat siang, Pak. Ya, siang. Silakan duduk. Jadi begini, Bu. Kami mendapati Lila memakai makeup yang berlebihan di sekolah ini. Dan itu melanggar peraturan yang ada di sekolah ini. Kami juga menyita banyak peralatan makeup yang ada di tasnya Lila. Jadi saya harap Ibu mau membawa pulang Lila dan menasehatinya. Lila, Tante tuh seumur kamu nggak pernah pakai makeup tebel-tebel kayak kamu gitu. Makanya Tante nggak pernah punya pacar. Nggak bisa dandan sih. Kamu tuh ngomong sembarangan ya. Seumur kamu itu kulitnya masih sensitif. Kalau pakai makeup sembarangan itu bisa alergi loh nanti. Aduh, sayangnya aku nggak pernah tuh alergi. Ya terserah kamu ya. Pokoknya Tante udah bilangin kamu. Sekarang Tante mau nemuin gurunya Kak Adel. Kamu di sini aja, jangan macem-macem ya. Mbak, saya ke toilet dulu ya, sebentar. Si Pak. Mungkin sudah puluhan murid di sekolah ini bikin catat sama dia, Bu. Dan ini yang terakhir kalinya, Bu. Si korban masuk ke rumah sakit. Separah itu, Pak? Iya, dan kalau Ibu mau tahu, dia adalah pemilik yayasan sekolah ini, Bu. Masalah Adelia biar saya yang urus, Pak. Pokoknya Tante nggak mau dengar lagi kamu berantem di sekolah ya. Kamu harus janji sama Tante buat nggak berantem. Apalagi sama cowok. Malu-maluin tau nggak? Iya. Lila. Lila mana lagi? Masuk kamu. Lila. 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 Kemana lagi nih anak ya? Lila. Jangan-jangan udah pulang lagi. Ya ampun, Adel. Kok bikin orang babak belur lagi? Iya, ngapa? Lo mau gue bikin babak belur juga? Enggak. Ampun. Lagian kan sekarang kita udah CS-an, Kak. Masa aku mau dibuat babak belur? Oh iya, aku tuh lagi sebel banget sama Tante Sil tuh. Cerewet banget tuh orang. Sama dong. Tadi aku juga kabur. Bete banget tuh sama dia. Bagus. Biar dia tahu. Biar dia tuh pusing nyariin kita, ya nggak? Iya, biarin aja. Biar dia tahu rasa kalau ngurus kita itu nggak gampang, ya nggak? Terus dong. Kalau juga, terus lagi apaan? Lagi. Ketahuan ya. Ayo pulang. Ayo pulang. Apa sih kayak lihat setan deh? Kamu tuh kurang kerjaan banget sih ngagetin orang malam-malam gini. Kerjaan Tante itu ngawasin kamu dan adik-adik kamu. Nih udah jam berapa nih? Jam 12. Kamu tuh udah berkali-kali ya melanggar aturan jam malam. Tante, ini dia tuh udah gede kali. Ya gede badan kamu doang. Kamu tuh nggak ada tanggung jawabnya. Kamu tuh perempuan nggak pantas keluar malam-malam. Ya elah, kolot banget sih Tante. Ih, terserah ya mau ngomong apa. Tapi besok-besok kalau kamu keluar malam lagi, semua pintu dan jendela Tante kunci. Silahkan kamu tidur di luar. gue kira siapa sih ngelesin lagi, ternyata kalian lagi. Kak, kan? Kayaknya kita harus lapor deh sama Papa. Iya Kak, aku tuh udah gak kuat banget deh sama Tante Sil. Dia ngatur-ngatur kita terus. Bodohnya diriku selalu menunggumu. Anak-anak udah pada tidur kan? Udah, tapi Nidja tuh baru aja pulang loh. Pulang? Emang dari mana dia? Katanya sih pemotretan.
Nindya, diangkat jangan ya. Ih, jangan Mas, jangan. Nanti dia tahu loh kamu di sini. Oke. Tamat. Kita ngobrol di kamar aja ya. Gimana kak? Enak nggak? Tadi sih nyambung, tapi kok tiba-tiba putus ya? Apa di reject sama papa? Mas balik aja ke hotel. Nanti kalau ketahuan anak-anak bisa kacau. Mereka udah pada tidur. Pasti kok. Nanti aku akan balik ke hotel. Aku cuma pengen tahu kabar kamu seharian ini sama mereka. Tadi di telepon marah-marah. Katanya Lila sama Nindya bikin ulah ya. Bilang aja Mas, itu alasan Mas supaya bisa ketemu aku, ya kan? Kamu gak kangen sama aku? Mas, nanti... Tante, udah tidur belum? Iya bentar. Mana ya? Tante. Aduh, ngapain sih Tante? Iya bentar. Tante. Iya. Udah dikunci. Buka aja. Lu ngapain sih lama banget? Nggak ngapa-ngapain. Tante ganti baju tadi. Tante tolong teleponin papa dong. Masa dari tadi kita telepon gak diangkat-angkat sama papa? Iya. Tidur kali papanya. Ya nggak mungkin tidur lah Tante. Orang kita telepon di reject kok teleponnya sama papa? Iya. Iya mungkin aja. Apaan sih Tante? Duduk situ. Suara apaan tuh? Papa ada ya? Tante tahu ya papa di mana ya? Udahlah kita telepon keluar aja yuk. Ayo. Tante? Papa ada di sini ya. Yuk kita telepon aja biar kita sama-sama tahu. Yuk, ayo dong, ayo. Tante ngapain duduk di situ? Iya kan basah. Tante basah. Pakai ini nggak basah. Ini itu basah Tante. Tante bohong. Jangan nanti. Papa? Papa itu papanya. Halo anak papa yang manis-manis. Kok pada belum tidur sih? Pokoknya kita bertiga nggak suka sama sikap so ngaturnya Tante Sil. Dan pokoknya kita bertiga minta Papa pulangin Tante Sil dari rumah ini. Titik, Pak. Iya, Pak. Aku juga nggak suka nih sama Tante Sil. Iya, aku juga nggak suka sama dia, Pak. Pokoknya papa minta kalian itu menghormati Tante Sil. Tante Sil itu adik kandung mama yang paling kecil. Ya? Dan papa minta kalian nurut sama Tante Sil. Tapi, Pak, nggak... Udahlah, permintaan papa nggak lebih. Ya? Udah ya? Papa ngantuk nih. Udah. Iya. Sebelum kalian berangkat, kalian harus dengerin dulu peraturan yang udah Tante buat. Peraturan apa lagi sih, Tante? Peraturan pertama, kalian itu harus pulang sesuai dengan jadwal yang udah Tante tentukan. Peraturan kedua, batas waktu keluar malam kalian itu jam 9 malam. Dan peraturan yang ketiga, kalian itu harus pulang dulu ke rumah sebelum kalian melakukan kegiatan lain di luar sekolah. Ya ampun, Tante. Masa kalau ada ekskul karate juga harus pulang dulu? Gimana sih, kan capek. Iya, Tante. Aku ntar malam tuh ada pemotretan. Sampai malam lagi. Ya nggak mungkin lah, Tante pulang dulu. Gimana?
Woi, lo kalau jalan hati-hati dong. Sorry, gue sengaja. Kenapa? Sorry, enak bener lo bilang sorry. Ada masalah ya? Lu kok jadi nyolot gitu? Lo mau nantangin gue lo? Jadi, ayo, lawan gue. Sayangnya, lo itu cewek. Gak berani lo, pengecut. Lawan! Bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Kok jam 4 gini belum pada pulang ya? Gak diangkat-angkat. Jangan-jangan ada apa-apa. Tiga. Aku nomor 2. 1. 2. Del, kamu ngapain di sini? Maaf, ini siapa ya? Ini kenapa ya dia di sini, Pak? Dia tadi memukuli teman eskulnya. Beruntung ini bukan jam pelajaran sekolah. Kalau enggak, dia sudah dikeluarkan dari sekolah karena melanggar peraturan. Bikin masalah lagi dia. Pak, saya boleh izin buat bawa dia pulang nggak? Adelia, hukumanmu saya hentikan. Kamu boleh pulang sekarang. Adelia, jangan lupa janji karateka. Malu-maluin ya kamu? Sadar nggak sih kalau kamu tuh sampai dikeluarin dari sekolah? Sebagai perempuan kamu tuh harusnya lebih lembut. Lihat almarhum mama kamu. Sangat lembut kan? Nggak seperti kamu. Tante nggak usah ngebanding-bandingin aku sama mama ya. Makanya berubah. Kamu jangan berantem terus. Kamu tuh kayak nggak pernah disekolahin aja. Tante tuh nggak akan pernah ngerti perasaan kita-kita. Kata siapa? Tante ngerti kok. Tante tuh ngerti banget. Tante kan gini-gini pernah remaja juga. Iya, pernah remaja, tapi itu kan udah lama, Tante. Yang sekarang tuh beda. Jangan tutup dulu, Pak. Saya mau jemput ponakan saya. Siapa ya, Bu? Lila, anak kelas 2, Bapak tahu? Oh, Lila yang suka dandan itu ya? Iya. Kalau nggak salah sih, tadi udah pulang sama teman-temannya, Bu. Katanya sih mau ke mall. Ke mall? Kita traktir dah. Serius? Serius. Oh, dengan senang hati aku terima. Tante apaan sih? Kamu tuh ngapain dandan kayak gini? Nggak pantas tau nggak? Ya suka-suka aku dong. Tante tuh nggak berhak ngatur-ngatur aku. Ih, kamu tuh masih SMP. Ya terus? Ya terus Tante nggak suka. Ya pulang. Ih, Lil, dia itu ibu lo apa tante lo sih? Pembantu gue. Ih, ayo pulang. Masuk. Nggak, masuk nggak? Kalau nggak Tante aduin sama papa kamu. Kenapa sih lo ketawa-tawa? GR amat. Siapa juga yang ketawa-ketawa sama lo? Ini apaan ya? Kok jadi berantem? Ya bawel. Siap. Gimana, Mbak? Cukup bagus.
Gaya dan ekspresi sangat alami dan orang seperti Anda lah yang kami cari-cari. Jadi saya keterima, Mbak? Kamu bisa masuk untuk pemotretan besok. Dan mengenai honor, Masalah honor, itu mah terserah Mbak aja. Yang paling penting besok saya bisa ikut pemotretan, Mbak. kalau begitu sampai ketemu besok. Oh iya, makasih banget ya, Mbak. Ku di sini yang tiap malam mendoakanmu agar terjaga selalu walau tak bersamaku. Mungkin hati kita belum menyatu. Gak apa-apa ya sayang ya. Kalau nggak terima di sini kan kita bisa cari tempat lain. Ya? Nggak mau. Aku nggak mau jadi tempat lain. Kenapa? Bukannya foto model itu cita-cita kamu dari dulu? Iya, aku tuh nggak mau cari tempat lain. Karena aku Serius kamu? Dasar ya. Ya maaf deh. makan ya. Genggam tanganku bila kau takutkan terjatuh, pastikan itu aku yang di sampingmu, yang akan selalu ada untukmu. Oh, oh, mungkin di lain hari hati kita menyatu, pastikan cintamu. Iya. Ya, makasih banget ya. Kamu udah mau nemenin aku hari ini. Sayang, buat tuan putriku yang cantik, apa sih yang enggak? Nindya, masuk kamu sekarang juga. Dan kamu, laki-laki nggak benar, pulang sekarang juga. Ya? Iya, bisa. Tante, Nindya. Aduh, Tante, aku lepasin. Kenapa sih? Kenapa sih enaknya aja main ngusir orang? Tante tuh ngelakuin ini buat kebaikan kamu. Tapi Tante tuh nggak berhak ngusir temen ini seenaknya gitu. Ini tahu kenapa? Tante iri kan? Karena Tante udah tua, tapi belum punya pacar. Jaga ya mulut kamu. Yang harus jaga mulut Tante. Seperti tua, ih. Nindya, diam ya kamu atau apa? Pukul. Ayo, pukul. Mau berani kan? Sil, kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Berat ya ngadepin anak-anak? Enggak. Kalau kamu ngerasa berat, bayangin aja suatu hari nanti kita akan menikah. Itu kan yang selalu kita inginkan? Iya, Mas. Tante Sil tuh udah keterlaluan. So ngerti banget sih perasaan kita. Iya, padahal zaman kita sama zaman dia tuh beda. Kalau kayak gini terus-menerus nih ya, lama-lama kita tuh nggak bisa apa-ngapain. Betul. Bisa-bisa kita cuma tahu sekolah sama rumah doang, saking nggak boleh kemana-mananya. Ya sudah, kalau seperti itu, kita harus membuat perlawanan. Lil, Kenapa, salah ya? ya ampun, ternyata kamu tuh pinter juga ya. Benar, kayaknya mulai sekarang kita nggak usah lagi namanya ngikutin peraturannya Tante Sil yang nggak penting itu, tau nggak? Saja! Kami bertiga mau buat kesepakatan sama Tante. Iya, kami bertiga nggak suka sama cara tante. Dan biarkan kami melakukan apa yang kami mau. Benar. Dan mulai malam ini, kami bertiga nggak ada yang namanya mau nurutin semua aturan Tante. Tapi Tante, kami bertiga belum saya ngomong. Kalau Tante masih ikut campur dalam urusan kami bertiga, kami bertiga nggak akan segan-segan ngusir Tante dari rumah kami. Titik. Baiklah, kalau itu mau kalian. Tapi Tante akan keluar dari rumah ini kalau papa kalian udah pulang. Terserah!
apakah segitu bencinya mereka sama aku. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus bisa merubah mereka. Demi janji aku sama Kak Rita. Bodohnya diriku selalu menunggumu. Akhirnya kita juga bisa naklukin Tante Sil. Iya. Kalian tadi lihat kan gimana mukanya? Kasian banget dia mau nangis. Biarin aja Kak, biar dia tuh tahu rasa ya nggak? Yaudah gimana kalau sekarang kita langsung aja ngerayain yuk? Iya di sini kita tidur, ayo. Ya jangan di sini. Keluar dong Adek, mata kakinya kotor. Adek keluar. Di luar ngerayain dan enggak. Adek. Kok sarapannya sendirian aja, Tante? Buat kita mana? Iya, kita kan juga lapar. Kita kan lapar, Tante. Gimana sih? Kalian kan nggak mau Tante ngurusin kalian. Jadi Tante pikir ya nggak perlu buatin sarapan buat kalian juga. Ya udah, sarapan di sekolah juga bisa. Ribet banget. Elah, berat naik apa sih ini ah? Jam segini lagi. Ya. Lah, Adelia mana? Dia tadi ke toilet dulu, katanya kebelet. Biasaan ya tuh anak. Kak, sumpah ini tuh udah siang, kita mau naik apa? Masa mau naik angkot? Nah, gimana kalau kita pakai mobilnya Papa aja, minta tolong sama Tante Sil? Ya udah, boleh. Bentar dulu, bentar. Tapi pasti nggak akan dikasih deh sama Tante Sil. Ya kan kakak coba. Ntar kakak yang nyetir aja. Bentar ya. Jangan lama-lama, Kak. Tante, Nindya mau bawa mobil papa. Minta kunci mobilnya dong. Nggak bisa. Kalian nggak ada yang boleh bawa mobil sama papa kalian. Kalau mau protes sama papamu. Tante, kalau Nindya nggak bawa mobil, kita bertiga bakalan telat. Itu urusan kamu, bukan urusan tante. Lagi pula kita kan udah ada perjanjian, nggak boleh saling ikut campur. Ya ampun tante, sekali ini aja. Kenapa sih? Nggak bisa. Ya udah, Nindya telepon papa. Halo? Apa? Nindya boleh nggak minjem mobil? Nggak boleh. Naik mobil sendiri, risikonya terlalu besar. Ya, Pak, tolong dong, Pak. Kalau Nindya nggak bawa mobil, Nindya tuh bisa terlambat. Lagi pula juga, Tante sih nggak mau nganterin kita bertiga. Kalian naik angkot aja, ya? Udah ya, Papa mau meeting dulu. Ya elah, kenapa sih Papa? Bener kan? Nggak boleh kan sama papamu? Gonong nggak jalannya? Gimana Kak? Dapat nggak kuncinya? Nggak dikasih. Aduh, ya ampun. Ini tuh udah siang banget, Kak. Kita tuh bisa telat. Hari ini aku ada ulangan. Selamat pagi. Kalau gitu kita lanjutkan perbulan kita hari ini. Kau sudah terlambat, main nyelonong aja kau lagi. Loh, emangnya kenapa, Pak? Mahasiswa yang telat di mata kuliah saya, itu dilarang masuk. Loh, kan Bapak sendiri telat. Tidak bisa. Tapi nggak boleh. Kalau kau protes terus, jangan salahkan saya kalau saya memberi kamu nilai E. Sekarang kamu keluar. Semua tuh gara-gara si nenek sirik itu tuh.
masuk kelas sih? Tahu ah. Gara-gara skena sihir itu aku terlambat masuk kelas, tau nggak? Kok bisa? Coba ceritain deh. Jadi gini, tadi aku terlambat bangun, oke. Tapi bukannya dia tuh bangunin aku coba. Terus pas aku buru-buru naik mobil, dia bilang apa coba sama aku? Dia bilang jangan naik mobil. Nyebelin banget kan? Gara-gara itu aku terlambat kuliah. Ya udah sayang. Cup. Jangan marah dong. Ya ke taman aja ya, mau. Nggak, panas. Guys, pada tahu belum berita terbaru soal cewek jagoan kita? Emang ada berita apa lagi, Ber? Itu loh, kemarin dia diselamatin sama tante dari hukuman. Hukuman apaan? Penjara. Penjara. Itu masih mending, men. Lah ini hukuman dari pelatih karate aja, dia udah minta tolong. Hah? Lo ngajak gue? Kalau iya kenapa? Lo gak suka? Enggak, aku gak suka. Kalian masih pada sekolah juga, ribut melulu kerjaannya. Kalau mau ribut, di luar sono. Sepulang sekolah. Lagian lo kan udah teken di atas segel. Lo mau dipecat? Gue saranin nih gimana kalau emang mau ribut lagi, gimana kalau di luar sekolah? Mau nggak? Oke, gue tunggu lu pulang sekolah. Siapa takut? Halo? Ya, Pa? Pa, Papa kapan pulang sih? Aduh, Nindya tuh udah gak betah sama Tante Sil. Itu loh, Pa. Tante Sil tuh sekarang tuh udah mulai ngatur semuanya ke kita. Sampai bertemannya diatur loh, Pa. Malahan temen ini tuh pernah diusir dari rumah. Kan malu-maluin kali, Pa. Iya. Kampus. Lagi kuliah nih, Pa. Papa, udah dulu ya, Pa ya? Enak, Pa. Ya. Iya, Pa. Apa sih? Bentar, dari nyokap, bentar ya. Oh. Halo? Iya. Iya. Yuk. Ya. Oke ya. Yuk. Hei. Ya. Kenapa? Siapa sih? Ini mama sayang. Kayaknya aku pamit duluan deh. Mama minta temenin ke rumah sakit soalnya. Iya, masa aku sendirian sih kesananya? Ya udah kamu naik taksi dulu aja deh. Aku buru-buru ya. Naik taksi. Please. Ya. Oke. Iya. Ya marah dong. Iya, serah. Sampai juga lu di sini. Dari tadi gue udah nungguin. Jadi lo masih penasaran? Ya jelas lah, siapa juga yang mau lu hina kayak gitu, ha? Gua gak niat lawan cewek. Bodohnya diriku selalu menunggu. Mas, tapi kamu setuju kan sama cara aku? Setuju dong. Mereka kan sudah bikin barikade. Kamu sekarang bikin counter baliknya, ya kan? Mas, mendingan Mas balik ke kantor deh. Ya udah jam segini, jamnya anak-anak pada pulang. Alah, ntar dulu dong. Lagian mereka juga pada belum datang kan? Lagian, aku kan masih kangen sama kamu. Genit kamu ya. Tuh kan, itu ada yang pulang. Ayo dong. Sambut aja. Mana ya? Keluar Mas. Kenapa ketawa? Ada yang lucu. Nih, sepi bener nih tante mejanya. Nggak ada makan siang buat aku. Kan kamu sendiri yang minta tante supaya nggak ngurusin kamu. Jadi mulai sekarang, kita semua ini ngurus diri sendiri. Oh, gitu ya tante. Tuh, enak tuh tante kayaknya.
Emangnya kebanyakan Tante 2 piring langsung begitu? Bagi-bagi kenapa sih Tante? Lila, kamu jangan lupa ya. Ha, udahlah Tante, diem. Lupa. Tante tahu nggak? Tante tuh orang paling jahat yang pernah Lila kenal. Jahat. Ngajar tuh anak. Berani-beraninya ngomong kayak gitu sama kamu. Udah dong, Mas. Iya, tapi mulutnya itu loh. Udah nggak apa-apa, Mas, jangan tegang. Mendingan sekarang Mas balik ke kantor deh. Iya, tapi Sil, Dasar perawan tua. Sengaja banget sih tuh orang pengen ngerjain gue. Lihat aja Tante Sil, kita akan bermain-main. Kenapa Tante? Kaget ya? Jangan protes. Tante nggak berhak buat ngatur-ngatur aku. Karena Tante bukan mama aku, dan aku bukan anak Tante. Jadi, kalau sedikit aja Tante protes sama aku bisa ngeluarin Tante dari rumah ini. Ngerti kan Tante? Ya udah deh kalau kayak gitu. Aku mau makan siang di luar dulu ya. Dah, Tante Sil. Maaf Bu, ada tamu dari kepolisian. Polisi? Suruh masuk aja deh. Ya. Selamat siang, Bu. Apa betul ini rumah Adelia? Betul, Pak. Apa, Bebet? Anda pasti Adelia? Iya, kenapa? Anda saya tangkap karena telah melakukan penganiayaan atas nama diri Ferry. Ini surat perintahnya. Tapi ini Pak. Kalau Anda bicara, silakan nanti di kantor polisi. Bu, kami harap ikut untuk menemani. Maaf, Pak. Saya bukan siapa-siapanya dia. Bapaknya ini lagi tugas ke Australia dan saya cuman pembantu di sini. Bapak silahkan bawa aja. Aduh, kenapa sih si Irfan tuh angkat-angkat teleponnya? Ih, kenapa ya gue tuh apes banget hari ini? Udah telat, pulang pergi pemotretan sendirian lagi. Buat ibu-ibu, cocok kan? Enggak. Sebentar, sayang. Telepon. Halo. Iya, sayang. Pasti lagi kangen banget sama aku ya. Hah? Jemput? Gimana? Aduh, yang maaf deh, kayak aku nggak bisa jemput deh. Soalnya antrian berobatnya panjang banget, sayang. Ya? Ya, sayang ya? Sumpah lu tuh hebat banget tau gak sih? Apalagi makeup lo itu yang top abis. Aduh ya ampun, bisa aja tuh kalian. Aduh, namanya juga Lila Carlila. Siapa sih yang bisa nyanyiin gue? Tapi kok sejak kapan ya muka lo tuh ada jerawatnya? What? Jerawat? Aduh, denger ya. Dari gue lahir sampai gue gede kayak gini, gue gak ada tuh namanya jerawat. Aduh, please deh, lihat dong. Muka gue ini perawatan. Tapi iya bener deh, 3 jerawat, Lil. Apa sih? Udah deh, gak usah kebanyakan bercanda ya. Ada bohong aja nih anak.
Jerawat. Ya, ini beneran jerawatnya. Tadi pagi tuh nggak ada. Tadi pagi nggak ada jerawatnya. Aduh, gimana dong? Aduh. Irfan, apa-apaan? Dia siapa? Ini, Dia siapa, Pan? Ina, ini Nindya. Nindya, ini Ina. Gue ceweknya Irfan. Lu tuh brengsek banget ya. Lo bilang sama gue lo mau pergi sama nyokap lo berobat. Ternyata lo pergi sama cewek kayak gini. Lu siapa berani-berani marahin gua? Ha? Lu pikir lu siapa? Lo nggak anggap gue cewek lo, Pan. Cewek? Cewek gua? Sejak kapan gua jadi cowok lo? Hah? Sayang, sekarang banyak banget orang stres. Caleg aja banyak yang stres, dia lagi. Irfan! Mana pernah aja? Ya? Lu tuh yang brengsek. Apa sih lo? Halo? Iya apa, Del? Tahan polisi. Ya Allah, apa lagi? Yaudah, iya, langsung ke sana deh. Yaudah, ya. Bodohnya yang tak pernah untuk bisa mencintai. Lila, udah makan siangnya? Lila. Kenapa lagi sih tuh anak? Muka aku kenapa nih? Aku jadi jerawatan gini sih. Aduh. Masa aku alergi? Aduh, gimana dong? Fadil. Kakak ngegapin dia selingkuh sama cewek lain. Dan Kak Irfan lebih milih cewek itu ketimbang kakak. Terus sekarang kita minta tolong sama siapa dong, Kak? Minta tolong sama Papa. Tak mungkin kan? Yang ada juga kita diomelin habis-habisan sama Papa. Ternyata yang diomongin Tante Sil itu benar ya, Del. Tentang Irfan, tentang kamu, Del.
Kakak tuh dari dulu pengen nanya sama kamu tuh kenapa jadi urakan kayak gini sih? Kenapa sih? Padahal dulu waktu mama masih hidup kamu tuh gak kayak gini. Kenapa? Ya sebenarnya Adel juga gak pengen kayak gini. Gak mau. Ya terus kenapa? Adel cuma kesel Kak sama papa. Kesel kenapa sama papa Adel? Papa itu terlalu sibuk ngurusin perusahaan ya Kak. Ya gak punya waktu aja buat ngurusin anak-anaknya. Emang sih, dulu juga kakak berpikir kayak gitu dia. Makanya gara-gara itu kakak jadi ngejauh dari kalian berdua. Kakak tuh sayang sama kalian berdua, sama kamu, sama Lila, Del. Kakak tuh pengen ngejaga kalian berdua, bener-bener pengen. Tapi nggak tahu kenapa ya papa tuh tahu-tahu nyuruh Tante Sil untuk di rumah kita. Tapi kalau setelah dipikir-pikir ya, Tante Sil tuh kalau nggak tinggal di rumah kita, apa mungkin kita jauh lebih baik kayak gini? Jadi menurut kakak, Tante Sil benar. Iya, aku nyesel banget nggak dengerin ngomongin Tante Sil dia. Nyesel banget. Iya kak. Ada juga nyesel banget. Kenapa sih ada nggak ikutin nasihat Tante Sil? Kalau gini aja Del, gimana kalau kita berdamai aja sama Tante Sil? Ya kan siapa tahu aja dia mau ngebantu kamu keluar dari sini, ya kan? Kita coba ya. Manusia di hatimu yang kau cintai. Tante, maafin India ya. India pulangnya terlambat. Soalnya tadi India habis ngejenguk Adelia di kantor polisi, Tante. Tante, aduh, gimana ya ngomongnya? Ada apa? Itu tuh, Lila mana ya Tante ya? Di kamarnya kali. Oh ya udah. Dek, kamu kenapa sayang? Dek, kamu kenapa? Cerita dong sama kakak. Masya Allah, kenapa muka kamu? Ya Allah, Ade, kenapa itu mukanya? Aku nggak tahu kak. Tiba-tiba udah kayak gini. Terus Tante Sil tahu nggak? Tapi dia pernah bilang sama aku, kalau masih kecil jangan pakai makeup yang berlebihan. Soalnya kulit aku masih sensitif. Kakak aku takut. Ini ada obatnya nggak? Coba aja kita dengerin omongan Tante Sil dari dulu ya. Wajah kamu tuh gak bakal kayak gini sayang. Kakak juga gak bakal disakitin sama Kak Irfan. Begitu pula dengan Kak Adelia. Dia juga gak mungkin masuk kantor polisi karena berantem. Apa? Kak Adelia ditahan polisi? Iya sayang. Makanya kakak tuh kesini mau minta maaf sama Tante Sil. Siapa tahu aja Tante Sil mau maafin kita. Dan dia mau bantuin Kak Adelia keluar dari kantor polisi, ya kan? Iya. Kamu sabar aja ya, Nek. Udah kakak bilang sama Tante Sil ya. Bentar ya. Ini kan rumah kamu.
Lagi pula Tante udah janji nggak akan ngelarang-larang kalian lagi. Nanti bisa-bisa Tante diusir lagi sama kalian. Tante benar. Kalau Irfan tuh bajingan, Tante. Kalau kamu udah tahu ya udah. Tante, Nindya mau minta maaf sama adik-adik Nindya, Tante. Kalau selama ini selalu nyebelin ke Tante, bikin Tante kesel. Tapi satu hal yang Nindya minta dari Tante, tolongin Nindya. Tolongin keluarin Adelia dari kantor polisi sebelum Papa datang, Tante. Tolongin juga Lila, Tante. Mukanya parah banget, Tante. Dia tuh alergi. Tolong obatin, Tante. Kak, Ya, kenapa? aku jadi ngerasa bersalah banget deh sama Tante Sil. Aku tuh sering banget menghina dia. Tapi kok dia masih mau ya nyembuhin muka aku? Sebenarnya Tante Sil tuh mirip banget sama Mama. Dia tuh perhatian banget sama kita. Kakak juga ngerasa kayak gitu deh. Tante Sil tuh udah baik banget sama kita. Ya kan? Coba Tante lihat. Nggak terlalu parah kok. Tante kasih obat ya. Nggak sakit kan Tante? Enggak. Sekali lagi saya mohon, Pak. Tuntutan atas keponakan saya, Adelia, agar segera dicabut. Tante, Adelia itu udah buat saya malu. Gara-gara dia juga, aku gak bisa makan dengan enak. Nah, Ferry, manusia itu nggak luput dari kesalahan. Ya, kami memang minta maaf udah salah mendidik Adelia. Tapi saya mohon ya, sekali lagi, Ferry cabut tuntutan atas Adelia. Apapun syaratnya akan Tante penuhi. Ya udah Tante, tuntutannya akan saya cabut. Tapi dengan syarat Tante, kalau Adelia mukulin saya lagi, nggak akan saya ampunin lagi seperti sekarang. Oh iya Tante, satu lagi, saya nggak mau ya Adelia berlagak seperti jagoan di sekolah. Iya, nanti akan Tante ajarin. Baiklah, kalau gitu saya akan coba hubungin pihak kepolisian. Tante, ada. Akhirnya. Tante, makasih banget ya. Tante udah ngeluarin Adel dari penjara. Iya. Mulai sekarang Adel janji. Adel akan ngikutin semua omongannya Tante. Ya Tante, aku juga Tante. Lila juga Tante. Terus perjanjian kita gimana? Perjanjian kita batal.
Bagus lah kalau gitu. Mudah-mudahan kejadian ini jadi pelajaran berharga ya buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang lebih baik lagi. Iya, Tante. Mau. Ayo, pulang. Tante, ini punya usulan Tante. Untuk ngerayain perdamaian kita, gimana kalau ntar malam kita makan di luar Tante? Yuk. Boleh. Berarti malam ini kita bakal makan enak. Tapi habisin dulu nasinya sekarang ya. Hari ini Tante mau antar kalian semua. Kita nggak makan. Udah, Tante udah makan. Lila kenapa sih? Kok ngeliatin tantenya kayak gitu? Tante, coba kalau Tante itu jadi Mama Lila. Pasti Lila senang banget. Iya, coba aja Tante bisa jadi mama kami. Pasti kami senang banget loh Tante. Oh ya Tante, ini tuh pernah dengar loh Tante soal turun ranjang. Jadi kalau suaminya istrinya meninggal dunia, boleh nikah sama adik istrinya loh Tante. Tante mau nggak nikah sama Papa? Iya Tante, mau ya. Pokoknya harus mau Tante. Harus mau, pokoknya nggak mau tahu. Yang kalian harus lakuin, habisin nasi gorengnya. Iya tapi janji dulu. Iya janji Tante. Habisin dulu deh. Janji dulu deh. Yaudah iya Mama, dihabisin ke makanannya. Iya. Iya. Semuanya akan diturutin. Hati-hati ya. Iya. Om jangan berantem lagi. Sip. Tante. Fer, gue cabut dulu ya. Yaudah, siap gue. Jadi sekarang mau lo apaan lagi? Kemarin pelajaran masih kurang. Gue nggak mau apa-apa kok. Gue cuma pengen bilang sama lo, thanks banget ya, lo udah nyabut tuntutan lo. Iya. Lagian, gue juga mau minta maaf. Selama ini gue jalan sama lo. Ya udah, berarti kita sekarang baikan. Jadi kita baikan nih. Baikan. Jadi mereka sudah mau nurut sama kamu. Iya mas, malah nanti malam mereka ngajak aku makan malam di luar. Oh ya? Bagus kalau gitu. Nah, nanti malam saya akan pulang. Kamu jangan bilang-bilang ya. Saya akan kasih kejutan buat mereka. Iya mas, udahan dulu ya mas. Love you. I love you too. Tante, sebenarnya makan malam ini tuh ungkapan perasaan bersalah kita sama Tante. Maaf ya Tante kalau selama ini kita suka nyebelin sama Tante. Terutama aku Tante. Sebenarnya selama ini aku tuh suka nyebutin nama Tante dengan sebutan nenek sihir. Maaf, tapi nggak lagi beneran Tante, beneran deh. Iya Tante, aku juga minta maaf banget ya. Aku juga ya Tante. Oh ya Tante, buat aku makan malam ini tuh spesial banget. Soalnya malam ini aku bakal ngelampiasin makan malam aku untuk makan enak. Apa-apaan sih ini anak?
apa sih ini? Aduh. Cium. Ayo apa cium dong. Kenapa banyak dong? Cium. Ayo dong, Pak. Oke. Kita punya mama baru. Kamu mau kemana? Kok beres-beres pakaian? Pasti bikin aku kaget aja deh. Aku beresin baju, mau pulang besok. Loh, kok? Aku masih kangen sama kamu. Aku nggak enak mas sama anak-anak. Nanti kalau kelamaan di sini mereka curiga lagi. Nanti mereka tahu kita emang udah jalin hubungan. Memangnya kenapa? Itu juga kan yang kita inginkan. Mereka tahu kita menjalin hubungan dan mereka setuju. Lagi pula tadi ditelepon, anak-anak mau kalau aku turun ranjang. Bukannya ku tak percaya, bukannya ku tak bersyukur atas yang ku terima selama ini dari kamu. Sungguh ku hanya berharap kalau ku satu-satunya. Tante mau kemana? Kok pergi nggak bilang-bilang kita? Tante mau pulang. Soalnya kan papa kalian udah balik dari Aussie. Tante nggak boleh pulang. Kenapa Lila? Tante, malam ini Lila ulang tahun. Dan Lila mau semuanya Tante yang ngatur. Ya? Iya Tante. Dan diantara kami nggak ada yang bisa nyiapin pesta ulang tahunnya Lila. Iya Tante, pokoknya hari ini Tante nggak boleh pulang. Tante harus pulang. Tante tuh nggak mau ganggu acara keluarga kalian. Tante, emangnya Tante bukan keluarga kita juga? Lagian kan kita udah nganggap Tante itu sebagai mama kita sendiri. Iya Tante, benar. Kita udah anggap Tante itu kayak mama kita sendiri. Mama jangan pergi ya, Ma. Ya udah deh, nggak apa-apa kan India, Kak Adel. Tante pulang aja. Tapi aku marah sama Tante. Aku nggak akan makan deh selama seminggu. Biarin aja aku mati. Jangan gitu dong, Lila. Kamu jangan pulang. Mama nggak boleh pulang. Ya, Mama jangan ya, Mama. Mama harus nemenin aku. Ulang tahun ya. Selamanya. Do you really love me? Selamat ya, Adek. Akhirnya 14 tahun juga. Oh iya, bentar. Makasih ya semuanya. Dan Lila senang banget hari ini. Karena di hari ulang tahun ini, aku ditemenin sama seseorang yang sangat aku sayang. Dan dia udah merhatiin aku. Sebenarnya semua kue ini aku pengen persembahin ke Papa. Cuma karena udah ada Tante Sila yang cantik, kuenya buat Tante Sila aja deh. Makasih ya Lila. Tapi Tante, aku punya satu harapan di hari ulang tahun aku ini. Aku berharap banget di hari ulang tahun aku ini, Tante bisa nemenin terus aku ulang tahun selanjutnya. Yaitu, Tante bisa jadi mama aku ya. Ini Tante, istilahnya tuh turun ranjang.
Hah? Turun Nanjang. Oh iya, turun Nanjang. Maaf ya, Tante.